Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghna bifadlihi syahra sabri wal fadilah wa adhafana bijudihi wa karamihil ataya wal baliyatil jazilah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada siang kali ini di bulan suci Ramadan di Masjid Al-Mubarakah. Semoga hadirnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Wasiyah Al-Mubarakah lil Habib Zain bin Sumit yang dilampirkan, man hadara majlisul ilm fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli khatwatin ibadah sanah. Barang siapa yang hadir majlis ilmu terkhususnya pada bulan suci Ramadan, setiap langkahnya tersebut menuju tempat ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala hitung perlangkahnya ibadah 1 tahun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam karena kajian setelah zuhur ini kulibas kuliah 15 menit. Saya perdana di hari Senin ini untuk kajian pertama kali, yaitu ingin membahas di dalam pembahasan kitab Bughyatut Talib Al-Manhum fi basti ba'dil ahkam al-fiqhiyati wal-dhawqiyati lis-sawm, karya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin, yang dimana saya ingin membahas tidak keseluruhan secara kitab karena waktu secara singkat dan kita tidak bisa menghatamkan kitab secara keseluruhan. Akan tetapi saya akan mengambil dari permasalahan yang dimana permasalahan itu sering terjadi di kalangan kita semua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum, mas'alatun. Di sini saya ingin membahas tentang ada suatu permasalahan di dalam niat ketika kita berpuasa.
Mas'alatun an-niyatu 'inda tulu'il fajri fi siyamil fard. Ada suatu permasalahan tatkala seorang hamba ingin melakukan puasa di bulan suci Ramadan, yang dimana permasalahan ini di dalam niat ketika tulu'il fajri, ketika matahari itu lagi terbit. Ada yang namanya tulu'il fajri shadiq, ya, itu yang dinamakan sholat subuh. Pas di situ lagi azan lagi berkumandang, di situ sudah yang namanya kita harus terlepas yang namanya dari makanan dan minuman. Bagaimana hukum apabila kita niat pas waktu tersebut? Wa idza nawa syakhsus shaum ma'a tulu'il fajri aw 'inda adzanil fajri. Dan apabila seseorang berniat puasa di bulan suci Ramadan ini ketika matahari terbit, kan yang dianjurin itu pas lagi udah buka puasa, kita juga udah bisa seharusnya namanya niat. Betul apa ya? Betul? Atau pas lagi dalam keadaan sholat taraweh pun kita bisa, di situ kita bisa niat. Yang akan tetapi jangan sampai keluar lafaz tatkala kita lagi sedang sholat taraweh. Di situ kita bisa yang namanya niat puasa untuk esok hari. Nah, ini permasalahan dia lupa sampai mau mendekati terbitnya matahari atau waktu subuh, azan waktu subuh di situ. Ma'atuluil fajri au 'inda adzanil fajri, atau dia pengen niat posisinya itu pas lagi azan subuh. Kama yaqa'ul 'an minal ba'd, seperti banyak terjadi di zaman sekarang dari sebagian kalangan. Fal hukmu annahu ma dama annal muadzin la yu'adzan lil fajri illa ba'da dukhulil waqt. Bagaimana hukumnya apabila seseorang niat akan tetapi pas waktunya itu azan fajar? Hukumnya annahu, sesungguhnya demikian, madama annal muadzin, selagi yang azan tersebut la yu'adzan lil fajr, belum yang namanya azan untuk fajar. Kalau misalkan di kota Hadramaut nih, biasanya azannya itu ada dua, ya. Azan yang pertama itu untuk apa? Untuk yang namanya membangunkan masyarakat setempat. Azan yang pertama, atau bisa dibilang kalau di bulan suci Ramadan ini wanti-wanti dikit lagi mau azan kedua, yaitu waktu azan subuh. Jadi azan yang pertama kalau di Tarim itu, ya, ibarat wanti-wanti, kita bisa bilang yang namanya imsak kalau di Mari, ya. Kalau di Mari kan tapi azannya cuman satu kali, ya kan, imsak, karena di sini waktunya palingan 10 menit sebelum azan subuh. Tapi kalau misalkan di kota Tarim dan di kota sebagiannya itu biasanya ada 2 azan. Nah, di sini selagi muadzin belum azan untuk fajar atau belum azan untuk salat subuh, illa ba'da dukhulil waqt, kecuali dia azan benar-benar untuk masuk salat subuh. Fa inna syakhsa idza lam yanwi illa tilkal lahdha ma'al adzan, sesungguhnya seseorang apabila belum berniat kecuali dia berbarengan niatnya itu pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, barengan tuh niatnya. Bagaimana hukumnya? Fa inna niyatahu tu'tabaru hina idzin innama waqa'at ba'da dukhulil waqt. Sesungguhnya niatnya tersebut dianggap sudah memasuki waktu
waktu sholat subuh atau waktu fajar. Nah, di sini apakah puasanya sah dengan niat yang demikian? Apakah puasanya itu tidak sah dengan niat yang demikian? Fatusbihu hadhihi niyah ghair mu'tadin biha ala madhhabil Imam Syafi'i wal jumhur. Maka apabila seseorang ketika pagi hari berniat dengan dalam keadaan ini, maka niatnya tersebut tidak terikuti. Walhasil ala kulli hal, puasanya itu tidak terhitung hari itu. Ini menurut madhab al-Imam Syafi'i wal jumhur. Faqad tammat ba'da fawatil awan, karena waktu dia niat itu sudah habis, terpotong dengan tadi si muadzin berkumandang untuk azan subuh, yang dimana seorang hamba lupa, dia nggak ingat niat pada malam hari, benar-benar mepet. Oh iya, aneh belum niat, ternyata pas banget azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia baru niat di dalam hatinya. Maka puasanya hari itu tidak terhitung. Dia harus yang namanya mengqadha puasanya. Fayajibul imsak ma'al qadha. Maka hari itu juga walaupun dia enggak puasa, dia wajib yang namanya menahan puasa seperti orang-orang yang puasa. Ma'al qadha, ditambah lagi nanti hari yang dimana dia niatnya dibarengin dengan adzan pas hari itu, dia harus mengganti nanti di lain waktu setelah bulan suci Ramadan. Maka dia wajib qadha dengan permasalahan yang tadi. Akan tetapi berbeda mazhab. Wasiyamu ala mazhabi Abi Hanifah sahih. Kalau misalkan dalam permasalahan ini Al-Imam Abu Hanifah, di mana puasanya itu dianggap pas hari itu. Kalau misalkan penganut mazhab Hanafi, berarti dia lanjutin aja puasanya. Tapi karena kita mayoritas di sini mazhab Imam Syafi'i, maka apabila demikian masalah itu kita temukan, maka kita wajib yang namanya mengqadha, dan hari itu pun kita harus menahan seperti orang-orang yang berpuasa. Dan yang terakhir ialah permasalahan hal yakfi sahur anin niyah. Apakah cukup sahur itu ibarat kita niat? Semisal posisi ini dia juga orang lupa, enggak niat pada malam hari. Nah, kadang kan orang mikirnya kalau misalkan sahur itu otomatis bakalan puasa, ya. Orang yang lagi dalam keadaan sahur biasanya pengen puasa kebanyakan. Nah, ini tempat yang di sahurnya ini dijadiin yang namanya niat. Maksudnya apa? Hal yakfi sahur anin niyah, apakah cukup dengan sahur tersebut kita mengganti niat puasa kita? Ya, ibarat kita sahur nih jam 4 atau jam 4 kurang. Dengan sahurnya tersebut ibarat kita sudah niat yang namanya puasa hari itu. Apakah cukup dengan sahur doang kita ibarat udah niat puasa hari itu? Al-mu'tamad la yakfi, pendapat yang kuat gak cukup. Kita ngandelin yang namanya sahur ibarat sudah yang namanya niat, gak cukup. Illa idza stahdara siyam bi syurutihi inda suhur, kecuali kita hadirkan puasa tersebut, ya, qasad
maksud kita puasa tersebut pas dalam keadaan sahur dengan syarat-syaratnya. Qala al-Imam Nawawi wa hadha huwa al-haq in khatara bi balihi as-sham bis sifat allati yushtaratu at-ta'arrud laha. Kata Imam Nawawi, dan ini sebuah hak yang dimana terbesit di hati seorang yang berpuasa dengan sifat-sifatnya yang dimana disyaratkan tatkala orang tersebut ketika lagi dalam keadaan sahur. Semisal contohnya, walau tasahhara la yasum au syariba lidaf'il atash naharan. Afwan, walau tasahhara liyasuma au syariba lidaf'il atash naharan. Kalau misalkan dia ada maksud dalam keadaan sahurnya seperti ini, kalau misalkan saya sahur, saya akan berpuasa. Nah, ini baru nih nyangkut yang namanya dia sudah niat. Ataupun dengan minum ini saya untuk menahan dahaga saya nanti ketika siang hari. Dan ini pun dinamakan yang namanya sudah berniat di sini. Li'annahu idza tasahhara liyasuma shaumu kadza faqad qasadahu. Karena apabila dalam keadaan sahur dia berniat untuk berpuasa dalam hatinya, walaupun dia enggak nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi dan bla bla bla, walaupun caranya enggak seperti itu, dia cukup namanya idza tasahhara liyasuma shaumun kadza ay shaumun syahr ramadan faqad qasadahu. Maka kalau misalkan dia niatnya kayak gitu doang dibarengin yang namanya sahur, maka dia bakalan dapat puasa hari itu. Ya, cukup maksudnya dengan niat seperti itu, enggak usah yang namanya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala wa in kana al-afdal an tanwiya niyatan mustaghillah. Akan tetapi yang lebih utama niat itu bagaimana kita bedakan dengan yang lain. Jangan dibarengin dengan sahur pas malam hari setelah tarawih, setelah witir atau sebelum witir dalam keadaan salat. Kita harus menyendiri niat tersebut. Kan posisinya ini orang mepet atau emang kebiasaan orang sahur itu patokannya buat puasa. Nah, tapi harus yang namanya dikasih syarat-syarat untuk niat dalam keadaan sahur tersebut, ya. Karena niat ini sangat sensitif, terkhususnya di bulan suci Ramadan. Gara-gara kita nggak niat, kita nggak dapat yang namanya puasa tuh hari. Berbeda dengan mazhab Imam Maliki, yang dimana di awal kali bulan puasa dia sudah yang namanya niat satu bulan penuh. Karena kalau mazhab Imam Maliki menganggap satu bulan penuh itu ibarat ibadah satu kali, ya. Berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i, setiap hari itu dia harus niat hari ini. Karena di mazhab Imam Syafi'i itu setiap hari ibadah seorang itu ternilainya berbeda. Hari ini nasib kita berapa? Apakah sedekah kita dilipat gandakan berbeda dengan hari yang sebelumnya atau yang setelahnya nanti? Atau dengan puasa kita, dalam keadaan berpuasa kita terus tadarus, berbeda dengan hari ini atau sebelumnya atau setelahnya. Nah, kalau Imam Syafi'i itu niatnya itu berbeda-beda, ya. Sehari, 2 hari. Apabila dia tidak niat, kalau di mazhab Imam Syafi'i, maka puasanya tersebut tidak terhitung. Akan tetapi di dalam kitab lain dijelaskan disunnahkan saja untuk meng-backup kita
apabila ini khusus orang yang suka lupa, orang yang lalai, ya, disunnahkan pas awal kali Ramadan dia berniat puasa berniat puasa 1 bulan penuh taqlidan li madhab Imam Malik, untuk mengikuti madhab Imam Maliki. Jikalau nanti dia lupa atau dia lalai, sudah ada backupan dari madhab Imam Maliki. Mungkin kajian siang ini cukup 2 permasalahan. Nanti insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang permasalahan hal-hal yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinna ma'al kutri untha wa dhakar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.